Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komen Semarat Angga. Nomor absen 25, saya dari kelas 9G. Pada video kali ini saya akan menceritakan cara singkat kisah Mahabharata atau kitab Mahabharata. Nah, dalam kitab Mahabharata ini terdapat 18 parwa. Salah satunya adalah Sabhaparwa. Nah, dari 18 parwa tersebut saya akan memilih kitab Sabhaparwa untuk diceritakan. Nah, kitab Sabhaparwa ini menceritakan persidangan antara kedua putra mahkota, yaitu Pandawa dan Kaurawa, dan kalahnya Yudhistira dalam permainan adu, serta pembuangan Pandawa ke hutan karena kelicikan Sangkuni dalam permainan adu. Berawal dari perjalanan Duryodhana ke kediaman Pandawa, yaitu kerajaan Indraprastha yang sangat megah dan mewah, sehingga membuat Duryodhana ingin menguasai atau memiliki kerajaan tersebut. Dengan penuh kebingungan, tercetuslah ide oleh Sangkuni, yaitu untuk melakukan permainan dadu yang penuh tipu muslihat untuk mempermalukan para Pandawa. Nah, karena Yudhistira sangat suka dalam permainan dadu. Nah, kesepakatan antara kedua belah pihak pun sudah disepakati. Permainan dadu pun dimulai. Awalnya hanya mempertaruhkan harta. Namun berkali-kali Yudhistira kalah dalam permainan ini. Yudhistira pun kembali mempertaruhkan kerajaannya, prajuritnya, beserta adik-adiknya serta dirinya sendiri. Namun pada kesempatan kali ini Yudhistira kembali kalah dalam permainan dadu tersebut, karena Yudhistira sudah kehabisan harta kerajaan, adik-adiknya sudah dijadikan taruhan. Maka Sangkuni pun memberikan saran kepada Yudhistira untuk mempertaruhkan istrinya, yaitu Dewi Drupadi. Yudhistira pun menyepakati saran Sangkuni itu untuk menjadikan istrinya sebagai taruhan. Namun pada kali ini pun Yudhistira kembali kalah dalam permainan dadu, dan pada akhirnya Dewi Drupadi pun jadi sebagai taruhannya. Dewi Drupadi pun dibuka atau dilecehilah oleh Dursasana, dibuka kain sarinya. Dengan penuh sedihan dan malu, Dewi Drupadi pun terus berdoa meminta keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. Sri Krishna pun mendengar doa dari Dewi Drupadi, dan Sri Krishna pun mengeluarkan kemahakuasaannya menyelamatkan Dewi Drupadi. Melihat perbuatan Dursasana yang sangat kejam tersebut, Bima pun bersumpah untuk merobek dada Dursasana dan meminum darah Dursasana. Dari sumpah tersebut terdengarlah rorongan anjing dan serigala yang sangat menyeramkan, seperti akan ada malapetaka yang menyerang Dursasana berserta saudaranya. Di sisi lain, Raja Dhritarashtra pun merasa ketakutan dengan sumpah Bima tersebut dan merasa bahwa anaknya terancam. Pada akhirnya Raja Dhritarashtra pun mengembalikan semua harta kerajaan beserta adik-adiknya dan
istrinya kepada istri Yudhistira mengembalikannya kepada Yudhistira. Nah, dari kesepakatan tersebut membuat Duryudana rasa marah dan kembali menghasut sang raja agar tidak melakukan kesepakatan tersebut. Nah, pada akhirnya permainan dadu pun dilaksanakan kembali. Nah, pada permainan dadu kali ini taruhannya atau hukumannya itu sangat susah sekali, karena bagi yang kalah harus melakukan masa pengasingan diri selama 12 tahun. Setelah masa pengasingannya itu selesai selama 13 tahun berlalu, setelah itu bagi yang kalah harus menjalani masa penyamaran selama 1 tahun. Nah, setelah 14 tahun berlalu, maka bagi yang sudah selesai menjalani hukuman tersebut bisa kembali ke istana. Nah, dengan penuh jiwa kesatria, Yudhistira pun kembali ikut dalam permainan tersebut demi memenangkan permainan tersebut. Namun kali ini pun Yudhistira kembali kalah, dan pada akhirnya Yudhistira beserta adik-adiknya beserta istrinya menerima hukuman tersebut, menjalani masa pengasingan diri dan penyamaran selama 14 tahun. Nah, itulah cerita dari kitab Sabhaparwa. Bila ada kata yang kurang sopan, saya mohon maaf, minta maaf. Nah, pesan dan kesan dari cerita kitab Sabhaparwa ini, kita diminta untuk jangan mencoba sekali-sekali bermain judi atau dadu tersebut, karena sekali kita tercandu itu mengakibatkan apa yang kita miliki harus dijadikan taruhannya. Kekayaan, rumah, mobil harus dijadikan taruhannya seperti Yudhistira, karena saking niatnya untuk memenangkan permainan dadu tersebut, dia rela mengorbankan istrinya, adik-adiknya, kerajaannya, hartanya, dan pada akhirnya dia pun kalah. Nah, itulah pesan dari kisah Sabhaparwa tersebut. Nah, terima kasih. Saya tutup untuk para pesanti. Om Santi 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 Om.